Halo semua, perkenalkan nama saya Hoironisa Melki Lastri. Saya dari kelas MIPA 2. Saya di sini akan membagikan hasil analisa saya dari materi yang pertama itu ada memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ini ada makna persatuan dan kesatuan. Nah, sebelumnya saya akan membagikan hasil analisa saya yang pertama, yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebagai negara yang beragam adat dan kultur, kita memerlukan persatuan dan kesatuan yang kokoh. Tetapi masyarakat Indonesia harus memahami makna dari persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini mempunyai makna yang terikat ke beberapa kebagian dalam satu keutuhan yang terdapat banyaknya perbedaan di dalamnya. Yaitu kesatuan memiliki konsep dalam konteks wawasan Nusantara antara lain. Yang pertama ada negara kepulauan, yang kedua manunggala wilayah laut, darat, dan udara. Yang ketiga, laut dan perairan merupakan wilayah pokok. Yang keempat, laut itu bukan pemisah antara daratan. Kita juga harus mewujudkan kesatuan ini dalam berbagai konsep antara lain, yaitu yang pertama ada perwujudan Kepulauan Nusantara. Yang dimaksud di sini ini adalah yaitu dia memiliki keutuhan wilayah nasional dan segala isi kebudayaan merupakan kesatuan wilayah. Yang kedua, suku bangsa, agama di Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat. Secara psikologi, bangsa Indonesia harus menjadi satu. Lalu yang kedua ini ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia adalah satu. Nah, budaya Indonesia ini adalah juga satu. Jadi kita harus satu. Nah, lalu yang ketiga ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang dimaksud di sini juga adalah kekayaan wilayah Nusantara harus tersedia secara merata. Perkembangan ekonomi juga harus serasi dan seimbang. Kehidupan perekonomian merupakan satu kesatuan ekonomi. Keempat ini ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang dimaksud ini adalah ancaman terhadap suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara. Indonesia ini juga mempunyai integrasi. Jadi apa sih integrasi itu? Ada yang tahu? Nah, jadi tuh integrasi ini adalah suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor yang menyebabkan integrasi ini adalah yang pertama ada Pancasila, yang kedua UUD NKRI tahun 1945, yang ketiga Sang Saka Merah Putih, yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima Bahasa Indonesia, keenam Sumpah Pemuda. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjadi seorang WNI karena NKRI ini memiliki keunggulan, yaitu keunggulannya jumlah penduduknya itu sangat besar atau banyak. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial budaya. Yang ketiga, semangat Sumpah Pemuda. Yang keempat, mempunyai konsep wawasan Nusantara. Yang kelima, memiliki tata krama. Yang keenam, alam yang indah. Yang ketujuh, letak wilayah yang strategis. Nah, keunggulan ini harus dijaga, persatuan dan kesatuannya didorong juga dengan Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai keanekaragaman ini menjadi penghambat kita untuk dalam
untuk berbeda, apalagi menodai. Nah, dengan mengamalkan Pancasila ini, kita akan terhindar dari perselisihan. Bagaimana sih caranya mengamalkan Pancasila? Nah, jadi mengamalkan Pancasila ini ada juga loh. Itu yang pertama, ada cinta tanah air. Cinta tanah air ini salah satunya dengan menjaga kelestarian lingkungan dan rajin belajar. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan dengan menjalin persahabatan antar suku bangsa. Yang ketiga, rela berkorban, yaitu dengan cara ikhlas memberikan sesuatu ke orang yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, ini menaati peraturan dengan taat kepada undang-undang peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia ini memiliki prinsip akan persatuan dan kesatuan, antara lain yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, kedua nasionalisme Indonesia, ketiga ada kebebasan bertanggung jawab, keempat wawasan Nusantara, kelima persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, dengan adanya prinsip tersebut, kita sebagai masyarakat Indonesia dapat mengingat dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari demi kebutuhan bangsa Indonesia. Cukup sekian video hasil memberitahu. Cukup sekian video hasil analisis saya tentang dua materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye.